Mari kita berdoa. Ya benar ya Tuhan, Engkau adalah Tuhan satu-satunya yang kami andalkan, satu-satunya yang kami percaya, satu-satunya yang kami harapkan. Karena Engkau Allah yang sudah terbukti menolong kami, bahkan meskipun kami dalam kesesakan, Engkau penolong sudah terbukti. Hingga kami ada di minggu pertama di bulan Maret ini Tuhan. Karena begitu banyak hal yang kami lalui, sadar atau tidak, banyak orang mereka reka kejahatan. Tapi Engkau Allah yang dapat diandalkan dalam kehidupan bumi ini, dalam kehidupan bangsa ini, dalam kehidupan Jakarta, dalam kehidupan gereja kami, dalam kehidupan keluarga kami masing-masing, bahkan dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Kami sudah bernyanyi bagimu ya Tuhan. Tiba saatnya umat-Mu akan mendengarkan sabda Tuhan. Berkati sampai dengan selesainya, agar pemberitaan firman Tuhan ini kami dapat fokus sampai dengan selesainya. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap untuk menyambut firman Tuhan. Amin. Silakan duduk. Terima kasih Stephen, terima kasih pemain musik, terima kasih Alia, terima kasih Winnie, terima kasih aku mau sebut Jakaila malah. Jana, maaf. Iya. Silakan duduk. Ya, anak muda harus bertahan ya. 5 tahun, 10 tahun ke depan harus lebih hebat. Ya, Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita dari Filipi pasal yang pertama, ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-11. Sambil Bapak Ibu membuka Alkitab, saya mohon maaf atas keterlambatan. Hampir setengah jam cari online, tapi susah, dapatnya jam 10 kurang 10. Saya paling gak enak terlambat. Saya mohon maaf Bapak Ibu, saya dimaafkan ya. Ya, mari kita buka Alkitab kita dari Filipi pasal 1 ayat 3 sampai 11. Saya baca buat kita semua. Dari Filipi pasal 1 ayat 3 sampai 11, judul perikop ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur, maaf Bapak Ibu, saya baca dalam terjemahan Alkitab yang baru. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena peran sertamu dalam pengabaran Injil mulai dari hari pertama sampai dengan sekarang ini. Mengenai hal ini aku yakin bahwa Ia, maksudnya Tuhan, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai akhirnya selesai pada hari Kristus Yesus. Memang sudah sepatutnya aku berpikir demikian tentang kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam anugerah yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Ayat terakhir, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Itulah firman Tuhan yang sudah kita baca pada pagi menjelang siang hari ini. Yesus berkata, yang berbahagia adalah kita semua yang sudah membaca firman Tuhan dan yang sudah memeliharanya. Bapak Ibu sudah terkasih, pada tanggal 23 Februari 2021, pemerintah Jawa Tengah membuat doa bersama oleh 6 agama yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Jawa Tengah, yaitu agama Konghucu, Hindu, Buddha, Kristen Katolik, Kristen Protestan, dan Islam. Doa itu secara khusus bagaimana supaya COVID ini berlalu dari Indonesia. Dan pada waktu doa digelar, doanya ternyata doa satu-satu, enggak serempak. Jadi bisa kita bayangkan saat satu agama berdoa, misalnya Konghucu, yang lain mengikuti doa dengan kusuk. Walaupun mungkin bagi agama yang lain saat mendengarkan kok doanya begitu ya, gitu kan? Kok pakainya seperti itu ya? Kok aneh ya gitu loh. Dan pada tahun 2022 setelah Covid dianggap berlalu, lalu ada doa kembali, doa bersama yang digelar oleh pemerintahan nasional dengan tema bangkit lebih cepat, pulih lebih kuat.
Dan doa ini juga diikuti oleh 6 agama yang ada di Indonesia. Kembali dengan konsep yang sama, maksudnya konsep bukan cara berdoanya, tapi masing-masing agama mendoakan supaya bangsa ini pulih akibat pandemi yang begitu menyerang semua lini. Lalu dibuatlah topik yang saya sebutkan tadi itu, bangkit lebih cepat, pulih lebih kuat. Saya dari doa bersama itu berarti dapat disimpulkan bahwa melalui doa tersebut semua orang beragama di dunia ini, khususnya di Indonesia ini pasti berdoa. Saya nggak tahu apakah kita pernah menemukan ada satu agama yang tidak berdoa, kecuali mungkin agama itu kecuali mungkin dia orang ateis. Saya kemarin buka-buka internet gitu ya. Ada nggak orang ateis yang berdoa? Kemudian ada komentar-komentar orang, oh ateis kan nggak punya Tuhan. Terus mereka kalau berdoa buat siapa? Jadi ada pro kontra, dan saya baca pro kontra itu kurang dewasa ya. Mereka menyerang satu dengan yang lain dan dengan kalimat yang tidak etis, dengan kalimat yang tidak elok. Lantas saya tutup. Saya simpulkan bahwa ateis tidak berdoa. Kalau berdoa mereka berdoa kepada siapa? Paling mereka berdoa, ya mereka buat sesajen, atau mereka datang ke gunung-gunung, atau mereka datang ke pohon-pohon lalu meletakkan apa yang mereka harapkan di situ. Tapi saya menyimpulkan bahwa orang yang beragama pasti berdoa, karena doa merupakan hal yang sangat esensial, doa merupakan hal yang sangat mendasar bagi kehidupan manusia. Mengenai caranya silahkan deh. Kalaupun agama A berdoa dengan pakaian tertentu, kalaupun agama B berdoa dengan bahasa tertentu, kalaupun agama C berdoa dengan tambahan-tambahan benda-benda tertentu, itu silahkan, tergantung agamanya. Mungkin sekali lagi saat kita melihat orang lain berdoa, kok seperti itu ya, kok harus dengan hari tertentu, kok dengan harus hadap tertentu dan lain sebagainya. Mungkin agama lain juga melihat kita berdoa seperti itu. Kok mereka berdoa tutup mata ya? Kok mereka berdoa ada yang hadap utara, ada yang hadap selatan, kok mereka berdoa seperti itu ya, saya enak gue gitu loh. Silahkan. Dan kita hari ini, saya tidak sedang mengajari kita bagaimana cara berdoa, tidak. Tapi tema hari ini adalah apa dasar kita untuk berdoa. Jadi cara yang berbeda-beda tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk datang kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih, ada banyak cara. Sekali lagi, dari berbagai cara agama-agama tertentu datang berdoa, dapat disimpulkan bahwa untuk datang kepada Tuhan itu bisa dengan berbagai cara. Silakan dengan caramu, kira-kira seperti itu. Jadi bahkan bagi orang Kristen pun tidak ada satu konsep doa. Orang Kristen itu harus berdoa seperti ini loh. Mula-mula nyatakan pujianmu kepada Tuhan. Habis itu minta ampun kepada Tuhan. Habis itu baru kamu berdoa, nyatakan permohonanmu. Habis itu doa harus tutup dalam nama Tuhan Yesus. Tidak. Roma 8 ayat 26 berkata bahwa sebab kita tidak tahu pun bagaimana caranya berdoa. Roma 8 ayat 26. Jadi maaf, saya tidak sedang mengajarkan kita untuk bagaimana berdoa yang sebenarnya. Nah, ketika saya membaca surat Filipi pasal 1 ini, ada satu kalimat yang membuat saya tertarik untuk dikhotbahkan. Karena ketika saya membaca surat Filipi 1 ini, ada banyak topik, misalnya tentang penginjilan. Apalagi ya Filipi 1 ayat 20 dan 21, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah untung. Itu hal yang paling enak untuk dikhotbahkan. Namun ada satu topik yang tidak kalah menarik, tapi jarang dikhotbahkan. Apa itu? Saya baca buat kita, ayat 3 sampai ayat 5. Ayo kita baca sama-sama yuk. Bisa ditampilkan Kak Monci? Ini yang membuat saya menarik untuk saya khotbahkan pada pagi menjelang siang hari ini. Dari Filipi pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Ayat yang keempat. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan ayat yang kelima. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai dengan sekarang ini. Bisa dibalikin lagi Kak Monci ayat yang keempat. Inilah yang menjadi topik bacaan kita. Mari kita baca pelan-pelan ayat yang keempat yang ada di layar. 1, 2, 3. Dan setiap kali, maaf Bapak Ibu keluarkan suaranya, kita baca dari awal. 1, 2, 3. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Bisa baca sekali lagi pelan-pelan, 1, 2, 3.
Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, selalu berdoa dengan sukacita. Jadi ternyata sukacita itu enggak ujuk-ujuk terjadi doa, kita berdoa dengan sukacita, tidak. Saya mulai dari ayat 3. Saya baca kembali ayat 3 dari Filipi pasal 1. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingatmu. Jadi ternyata ucapan sukacita itu tidak muncul seketika. Ada latar belakang, yaitu ada ucapan syukur. Kenapa Paulus mengucap syukur? Karena ternyata ketika Paulus ada di penjara di Filipi, Bapak Ibu bisa baca dari Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke berapa ya? Ayat yang ke-19 atau ayat yang ke-21 itu waktu Paulus ada di penjara Filipi. Jadi orang-orang Filipi saat itu membantu Paulus. Kalau kita baca di ayat 7 dari Filipi pasal 1 berkata begini, memang sudah sepatutnya aku berpikir demikian tentang kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam anugerah yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan Injil. Jadi ternyata ketika Paulus mendapat bantuan dari orang-orang yang ada di Filipi, ia tidak serta-merta lupa. Bisa aja tuh orang-orang ketika diberikan mungkin lupa karena banyak hal. Tetapi ternyata walaupun begitu banyak masalah yang dihadapi oleh Paulus, tetapi pemberian orang Filipi tidak dilupakan oleh Rasul Paulus. Inilah yang mendasari Paulus untuk selalu mengucap syukur. Yang notabene Bapak Ibu sudah terkasih, orang-orang jemaat di Filipi bukan orang-orang berduit. Orang-orang di jemaat Filipi bukan orang-orang kaya. Dan saya pikir inilah yang mendasari hati Paulus untuk ia mengucap syukur. Paulus melihat bahwa dengan persekutuan yang hidup itu, bahwa dengan koinonia yang hidup itu, jadi orang-orang di Filipi tidak hanya sekedar kumpul, orang-orang di Filipi tidak hanya sekedar isi waktu, ya kumpul-kumpul yuk, tapi ada poin, ada nilai yang mereka ciptakan. Apa itu? Mungkin mereka berlomba-lomba, bro aku hanya punya uang segini, ya udah kita bantu Paulus yuk. Memang pada saat itu ada Lydia yang orang punya. Tetapi kebanyakan orang-orang Filipi adalah orang-orang yang tidak punya. Jadi saya simpulkan, tidak heran jika kemudian muncul sukacita yang besar dalam diri Paulus yang diawali dengan suasana hati yang melimpah dengan syukur dan lahir dari kasihnya yang kuat. Pertanyaan kembali, apakah hanya ini saja yang mendasari Paulus? Tidak lain tidak bukan, ada dua hal. Walaupun Paulus sebenarnya ada dalam penjara dan ia dipenjarakan bukan karena ia melakukan tindakan kriminal. Jadi syukur Paulus itu bukan karena orang-orang yang menangkap dia lalu mengatakan begini, bro Paulus mohon maaf ya, ternyata kamu tidak melakukan tindakan kriminal. Atau Paulus bersyukur bukan karena sebentar lagi ia akan keluar dari penjara. Tidak. Tapi ungkapan syukur Paulus ini keluar karena hubungannya yang begitu dekat dengan Tuhan. Meskipun pada saat surat ini ditulis oleh Paulus, Paulus lagi ada di penjara. Bisa kita bayangkan orang yang ada di penjara memberikan kekuatan kepada orang-orang yang ada di luar, orang yang ada di penjara mensupport secara rohani supaya kalian itu jangan pada hari kalian aja bertobat, tapi sampai pada hari Kristus datang, iman kalian itu terpelihara. Mungkin kalau kita ada dalam posisi seperti ini dan kita datang ke penjara, kita kunjungan ke penjara, misalnya Gary berkat tim ke penjara, terus orang-orang yang di penjara berkata begini, yaudah ya semangat melayani ya, jangan undur, semangat terus, bersyukur selagi Tuhan menyertai kita. Dalam hati begini, loh kok malah dia yang nasihatin kita, harusnya kita yang menasihatin dia. Tetapi terbalik dengan Paulus, karena Paulus mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan, apapun yang ia alami. Padahal Paulus ini begini ceritanya, kenapa ia ada di penjara. Ada seorang perempuan ahli tenung. Ternyata perempuan ini dipelihara dalam tanda petik oleh orang-orang besar pada saat itu. Karena ketika perempuan ini menenung atau meramal orang, perempuan ini dapat uang dan diserahkan ke bosnya. Jadi perempuan penenung ini dipelihara oleh tuannya. Paulus lihat, ini ada roh yang gak benar nih. Lalu Paulus tengking.
ketika roh itu ditinggi Paulus keluar, ia tidak punya keahlian lagi. Dengan kata lain bosnya nggak punya masuk lagi, betul? Lalu difitnahlah Paulus. Nah karena fitnah itu dipenjarakanlah Paulus. Tidak hanya dipenjarakan, dia didera dan didesah tanpa perbuatan kriminal satupun yang Paulus lakukan. Harusnya Paulus dipenjara melo dan mengasihani diri sendiri. Melo dan mengasihani diri sendiri gini. Ya ampun Tuhan, aku udah begini deh. Aku kan nggak salah Tuhan. Kenapa sih aku ditangkap? Bisa aja begitu kan? Bisa saja kan? Ini tidak, Paulus nulis surat. Dan timbullah bacaan kita tadi itu. Aku bersyukur setiap kali aku mengingat kamu. Dan dalam doaku aku selalu bersuka cita. Bayangkan, ungkapan syukur yang begitu dalam datang dalam diri Paulus. Itu muncul bukan seketika saja. Tetapi muncul dari pengalaman rohani demi pengalaman rohani. Dari kedekatan Tuhan dengan kedekatan Tuhan yang semakin melekat. Muncullah kalimat itu. Setiap kali aku mengingat kamu, aku selalu bersyukur. Satu situasi yang tidak biasa Bapak Ibu yang dialami oleh orang yang sebenarnya biasa saja. Paulus ini sebelum bertobat namanya kan Saulus. Saulus ini artinya kecil atau pendek. Waktu saya mahasiswa, saya nggak tahu apa dosen saya ini melebih-lebihkan. Konon katanya Paulus ini nggak good looking istilah sekarang. Ada yang mengatakan dia matanya juling katanya. Bahkan kalau ia berdoa ia selalu pegang perutnya karena ada duri dalam daging katanya. Jadi secara fisik Paulus ini bukan orang yang menarik. Tapi setelah dia bertobat, kita tahu kan kejahatan Paulus, hanya Pauluslah satu-satunya orang di muka bumi ini yang punya hak untuk membinasakan orang percaya. Kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul 3. Ini sudah ada surat kuasa untuk membinasakan orang Kristen. Ternyata dalam perjalanannya ke Damsyik, ia bertemu dengan Tuhan. Saulus, Saulus. Dia bilang, siapa engkau Tuhan? Akulah Tuhan yang kau aniaya itu. Disitulah pertobatan Saulus. Dan namanya ganti jadi Paulus. Bisa kita bayangkan, pertobatan Paulus itu sangat luar biasa. Kalau kita baca di Korintus itu, ia yang pernah dikotbahkan oleh Pak Gembala dan Pak Yosua, yaitu mengalami berbagai siksaan, dicambuk 40 kali kurang 1, disesah, didera berapa kali karam kapal, dan lain sebagainya. Dari segala yang dialami oleh Paulus itu, karena ia semakin dekat kepada Tuhan. Paulus bukan orang yang mengasihani diri sendiri. Walaupun ia ada dalam deraan dan sesahan, walaupun ia ada dalam penjara, tetapi dalam bacaan kita tadi itu, ia masih bisa menguatkan orang-orang yang ada di luar sana. Mungkin orang-orang seperti di dalam Filipi pasal 1 ayat 1, karena tujuan surat Paulus ini adalah dari Paulus dan Timotius hamba Kristus Yesus kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus dengan para pengawas jemaat dan diakan. Jadi mungkin para pengawas dan diakan itu berkata begini, ada surat dari Paulus, surat apa? Surat apa? Dia minta uang enggak? Enggak. Hebat loh, suratnya dia menasihati kita. Supaya kita yang percaya kepada Kristus ini, itu tidak putus asa. Supaya kita sampai kedatangan Kristus yang kedua kali itu, kita tetap memelihara iman kita. Itulah kira-kira yang menjadi inti dari surat Paulus dalam Filipi pasal 1 ini. Jadi sekali lagi, lahirnya sukacita dalam diri Paulus, sekali lagi, bukan karena orang-orang yang menangkap dia itu minta maaf, mohon maaf ya bro, kami menangkap kalian. Enggak, atau Paulus melimpah dengan syukur bukan karena sebentar lagi ia keluar dari penjara, tidak. Tapi dasar Paulus berdoa dengan sukacita adalah karena adanya persekutuan yang hidup di tengah-tengah situasi yang sebenarnya tidak mengenakan. Tentu hal yang paling hakiki dari ucapan syukur yang ada dalam diri Paulus adalah sekali lagi kedekatan Paulus dengan Tuhan. Kalau kita baca surat Filipi ini, ada begitu banyak kata sukacita, ada begitu banyak kata sukacita. Bahkan di dalam Filipi 4 ayat 4, apa katanya? Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Jadi ini unconditional. Sukacita itu bukan karena keadaan di luar, bukan karena orang-orang yang support kita, atau bukan karena orang-orang yang mendukung kita, tidak. Tapi sukacita itu adalah unconditional. Dan kalimat ini datang bukan dari orang yang sedang naik daun, yang sedang mendapat bonus, atau yang sedang dapat promosi jabatan, tidak.
Justru kalimat ini datang dari orang yang sedang di penjara bukan karena perbuatan kriminal yang ia lakukan. Nangkap Bapak Ibu? Nangkap ya? Jadi situasi inilah yang membuat Paulus akhirnya berdoa dengan dasar sukacita. Pertanyaan yang sama bagi kita, Bapak Ibu Saudara terkasih. Apa yang mendasari kita saat kita berdoa? Secara khusus, berdoa bagi orang lain. Saya berdoa, Pak Pendeta, karena udah kebiasaan. Atau saya berdoa, Pak Pendeta, karena saya kemarin ketemu teman. Kemudian teman nitip doa, tolong titip teman dong. Tolong titip doa dong. Apa? Besok saya melamar kerja, semoga diterima. Gitu. Atau saya berdoa, sudah merupakan kerinduan, jadi senang aja ketika mendoakan orang lain. Jadi sebenarnya bukanlah hal yang sulit bagi kita untuk berdoa bagi sesama dengan sukacita jika memang kehidupan doa kita dengan Tuhan sudah bagus. Sekali lagi saya katakan, bukanlah hal yang sulit bagi kita untuk berdoa bagi sesama dengan sukacita jika memang kehidupan doa kita dengan Tuhan sudah bagus. Nangkap? Namun akan sulit bagi kita berdoa bagi orang lain jika doa pribadi kita dengan Tuhan masih jarang. Bahkan bisa-bisa doa itu jadi beban. Ngerti? Sekali lagi. Akan sulit bagi kita berdoa bagi sesama dengan sukacita jika doa pribadi kita dengan Tuhan jarang-jarang. Kemarin, saya nggak tahu ini kebetulan atau memang sudah Tuhan rancangkan, di grup Gembala, Pendeta Yosua Jak, supaya satu pesan ya, Pak Gembala, dia memesankan supaya kita lebih banyak meningkatkan doa. Aku pikir ini tektok banget. Ini ada benang merahnya untuk kita semakin meningkatkan jam doa kita. Tapi Pak Pendeta, boro-boro doain orang lain dengan sukacita. Oh, keluarga saya aja saya gak doain. Boro-boro Pak Pendeta saya mendoakan orang dengan sukacita. Saya jarang mendoakan saya pribadi. Jadi saya gak mungkin mendoakan orang lain, saya aja gak pernah saya doakan. Jadi jangan sukacita dulu Pak Pendeta. Jadi ayo Bapak Ibu sudah terkasih. Paulus sampai ke titik ini karena memang hubungan Paulus dengan Tuhan itu sudah cukup intens. Walaupun latar belakang Paulus bukan orang Kristen saat lahirnya. Ia tidak Kristen, ia baru bertobat. Bahkan latar belakang hidupnya itu sangat tidak enak. Banyak rapot merahnya. Tapi ketika ia ada di dalam Tuhan, ia sangat militan. Saking militannya, walaupun ia di dalam penjara, ia harus mensupport orang-orang yang ada di luar penjara sana supaya mereka terus berkobar di dalam Kristus. Karena memang Paulus dipenjarakan bukan karena apa-apa, karena menyebarkan Injil Kristus. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara terkasih, supaya doa kita kepada orang lain itu lancar, maka hubungan pribadi atau doa pribadi dengan Tuhan itu dulu yang harus kita perbaiki, yang harus kita benahi. Kapan dong doa yang bagus Pak Pendeta? Terserah, itu terserah Bapak Ibu. Tapi mungkin saat ini kita masih jarang berdoa. Mungkin saat ini kita masih jarang untuk menaikkan doa syafaat kita bagi orang lain. Mari tingkatkan dulu intensitas kita kepada Tuhan. Dan saya percaya ketika intensitas itu udah cukup baik, enggak disuruh pun, dengan spontan kita pasti berdoa kepada orang lain. Karena Paulus sampai ke titik tersebut karena memang hubungannya dengan Tuhan sudah terbangun. Jadi kalau hubungan dengan Tuhan sudah terbangun, maka tidak susah untuk membangun hubungan dengan orang lain. Maka tidak susah untuk menaikkan doa-doa kepada orang lain. Nangkap di sini Bapak Ibu? Nangkap ya? Jadi ketika hubungan pribadi kita dengan Tuhan, maksudnya hubungan doa kita dengan Tuhan itu udah cukup bagus. Saya percaya ketika kita berdoa bagi orang lain, itu bukan sesuatu yang menjadi beban bagi kita. Bapak Ibu sudah terkasih, di dalam doa kita bisa menguatkan yang lemah meskipun kita dalam kondisi yang lemah untuk bisa melahirkan sukacita. Ada 3 poin yang saya buat di sini. Ketika kita berdoa dan mendoakan orang lain, maka doa merupakan bukti yang pertama
bahwa kita sedang menjalin persekutuan atau komunikasi yang hidup dengan Tuhan. Sekali lagi, ketika kita berdoa dan mendoakan orang lain, yang pertama, kita sedang menjalin komunikasi dengan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita sedang berdoa kepada Tuhan dan mendoakan orang lain, itu berarti bahwa kita sedang menjalin persekutuan yang hidup dengan sesama. Maksudnya apa? Bapak Ibu, kita boleh saja beribadah minggu seperti ini berjamaah. Kita bisa aja ibadah tengah minggu atau ibadah bulanan dan lain sebagainya di luar ibadah minggu. Namun melalui doa dan mendoakan sesama adalah bukti kalau kita menjadi bagian dari sesama. Belum tentu kita menjadi bagian dalam sesama, menjadi bukti bagian dari sesama ketika kita ada dalam berjamaah seperti ini. Saya sudah pernah cerita, khususnya dalam pengurus. Saya punya ponakan 3 orang, guru sekolah minggu di salah satu gereja terbesar di Jakarta ini. Guru sekolah minggu. Mereka 3-tiganya guru sekolah minggu. Pernahlah khotbah salah satu guru sekolah minggu di tempat ini, ia sebenarnya sedang menggantikan. Lalu saya tanya, bro, saya punya ponakan di sana 3 orang, namanya A, B, dan C. Wah Pak, banyak guru sekolah minggu. Namanya ini, mereka 3 orang, mereka satu farm kok. Saya nggak kenal. Bayangkan loh, sesama guru sekolah minggu nggak kenal. Gimana jemaatnya? Saya nggak katakan bahwa gereja yang besar itu salah, enggak. Tapi sesama guru sekolah minggu pun nggak kenal. Saking banyaknya jemaat. Tapi di dalam doa, sekali lagi, itu kita tidak hanya bersekutu dengan Tuhan, tetapi menjalin persekutuan yang hidup dengan sesama. Itu koinonia itu. Dan koinonia itulah yang bertumbuh dan berbuah bagi orang-orang yang dilayani oleh Paulus. Itu poin kedua. Dan poin ketiga, ketika kita berdoa bagi sesama kita, itu artinya bahwa kita lebih mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Sekali lagi, poin yang bisa kita tangkap ketika kita berdoa dengan sukacita kepada orang, poin yang pertama adalah bahwa kita sedang menjalin komunikasi dengan Tuhan, itu udah pasti. Yang kedua, ketika kita berdoa dengan sesama, dengan sukacita, berarti kita sedang menjalin komunikasi, sedang menjalin hubungan dengan sesama. Dan untuk mengeratkan hubungan itu. Yang ketiga, ketika kita berdoa bagi sesama, itu sebenarnya kita lebih mengutamakan orang daripada kita. Karena memang pelayanan sesungguhnya adalah ketika kita lebih mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Bayangkan ketika kita lebih mengutamakan orang lain daripada diri kita. Apa enggak? Terus kita mengatakan seperti ini, Pak Pendeta, Bang Horas, terus siapa yang memperhatikan aku? Ya mungkin orang enggak berdoa bagi kita. Tapi Tuhan yang lebih memperhatikan kita. Amin. Tuhan yang lebih memperhatikan kita. Bapak Ibu Saudara terkasih, lewat renungan ini, mari kita belajar. Sekali lagi, saya tidak mengajarkan bagaimana kalian berdoa. Tapi paling tidak, kita punya dasar. Apa yang mendasari kita untuk menaikkan doa itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan dari renungan kita pada pagi hari ini adalah agar setiap jemaat GRIP menjadi jemaat yang berdoa. Yang ketiga, lewat renungan pagi hari ini, agar jemaat GRIP menjadi tim doa yang kompak. Dan yang terakhir, melalui renungan pada pagi hari ini, kita rindu untuk selalu berdoa bersama. Bapak Ibu, kita itu doa setiap hari Jumat jam 7:30. Dan ya kuantitasnya masih kurang. Walaupun sebenarnya yang paling penting adalah kualitas doa itu. Ayo kita gabung yuk. Kalau kita nggak awali dari diri kita sendiri, kemudian dari gereja ini, agak susah untuk kita keluar, kemudian kita dengan rajin berdoa bagi orang lain. Saya mau kita bertumbuh di gereja ini dengan baik. Ada satu gereja, jemaatnya besar, tapi kalau kita dengar pendetanya berkhotbah, nggak bagus. Tapi dengar cerita punya cerita, kekuatan pendeta ini adalah bukan di khotbahnya, tapi kekuatan pendeta ini adalah di doanya. Gereja ini besar dan gereja terbesar di Depok sana. Namanya Pendeta Yongki, kita kenal semua. Nggak menarik khotbahnya, tapi mungkin doanya menarik kuasa Tuhan
untuk jemaat yang diberkati. Gereja-gereja besar yang saya sebutkan tadi pun khotbahnya juga nggak bagus. Tapi kalau mereka punya jam doa yang bagus, punya ikatan doa yang secara emosional mereka kalau nggak berdoa itu kayaknya gairah hidupnya kurang. Bisa kita bayangkan, Paulus bersuka cita. Sekali lagi bukan karena ia tahu sebentar lagi ia akan dipenjara, enggak. Walaupun memang kalau kita baca cerita berikutnya memang Paulus dikeluarkan. Tapi waktu Paulus dikeluarkan, enak aja lu. Kamu udah tangkap saya di depan umum dan mengumumkan ini orang jahat nih. Sekarang keluarkan aku. Umumkan aku depan orang banyak karena aku tidak salah. Ibaratnya kayak orang begini nih. Kita udah difitnah ya bro. Ya, sekarang umumkan di 10 televisi swasta dan 3 koran swasta bahwa kalian minta maaf. Kira-kira seperti itu. Dan kalau kita baca Kisah Para Rasul 16 ayat ke-30 ayat 20 sampai 40. Itulah cerita Paulus. Saya nggak mau. Saya ingin membersihkan nama saya bahwa saya bukan kriminal. Saya hanya mengusir roh jahat kok. Kenapa kalian tangkap? Kira-kira seperti itu. Tapi Paulus mengajak orang-orang supaya hidup di dalam Tuhan tidak pernah berhenti. Mari kita berdoa secara khusus. Himbau buat kita semua. Jangan pernah berhenti untuk berdoa. Naikkan doamu, karena doa adalah komunikasi kita yang hidup dengan Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu, saya panggil petugas pemusik ke depan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mungkin ada lagu pengantar perjamuan kudus, silahkan. Mari Bapak Ibu, persiapkan hatimu. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus yang kita lakukan setiap bulan. Sembari doa ini dipanjatkan, saya panggil pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Dengan minyak baru penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami Tuhan, oh urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Bapak Ibu Saudara terkasih, dengarkanlah firman Tuhan. Jadi siapa saja dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan.
Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sudah itu ia makan roti dan minum cawan itu. Sebab siapa saja yang makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari silakan berdoa pribadi lepas pribadi, agar tidak ada yang menjadi penghambat untuk kita mendapat kasih dan anugerah Tuhan. Kami dengan minyak baru penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Sekali lagi kami rindu, oh rapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Bapak Ibu, ada yang belum dapat? Para singer sudah dapat? Steve sudah dapat? Pemain musik sudah dapat? Semua sudah dapat? Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, ambillah. Kemudian Yesus mengambil cawan, lalu mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, ambillah, ambillah. Mari Bapak Ibu, kita angkat roti ini sebagai pengakuan kita kepada Tuhan bahwa ini adalah tubuh Kristus. Sebelum kita memakannya, PDP Emi Tumanggor akan berdoa bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini dalam persekutuan dan ibadah kami di Gereja Rasuli Indonesia Berkat, kami dengan bersyukur kepada Tuhan, Engkau sudah menyatu dalam kehidupan kami, melalui perjamuan kudus yang Tuhan tetapkan bagi kehidupan kami. Kami teringat saat pengorbanan Kristus dalam hidup kami. Tuhan, Engkau menyelamatkan kami dari segala nista, dosa, kelemahan, sakit penyakit, bahkan apapun itu. Melalui tubuh-Mu yang tercabik-cabik, digantung di kayu salib, untuk menyelamatkan hidup kami. Dan sampai hari ini pun
kami sudah menerima keselamatan itu. Biarlah Tuhan, melalui pengorbanan Kristus ini kami tetap menjunjung tinggi bahwa Engkau adalah juru selamat kami. Dan kami selalu mengingat akan hal itu dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Sehingga kami merasakan dan menikmati akan hadirat Tuhan bagi kami. Lewat pengorbanan-Mu, Engkau mengangkat kami, menebus kami dari segala sakit penyakit, bahkan dari segala dosa-dosa kami. Maka hari ini pun kami disebut anak-anak Allah. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara terkasih, apakah Bapak Ibu percaya bahwa yang tangan kita ini adalah tubuh Kristus? Tubuh yang tercabik gantikan kita sehingga kita beroleh tubuh yang mulia. Suatu saat nanti yang akan dibangkitkan dan tubuh itulah yang naik ke surga. Karena kepercayaanmu makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan anggur kita tinggi-tinggi. Diaken Johan akan berdoa bagi kita sebelum kita meminumnya. Kami angkat anggur yang oleh firman Allah menjadi darah Tuhan Yesus Kristus, yang memberikan pengampunan atas dosa-dosa kami, dan kami mau berjanji untuk hidup di dalam pertobatan, hidup dalam kesucian dan kekudusan. Di dalam nama Tuhan Yesus, oleh darah-Mu, oleh bilur-bilur-Mu, kami disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak segala penyakit, segala sakit penyakit yang ada dalam tubuh kami. Darah Tuhan Yesus Kristus yang membalut dan menyembuhkan segala penyakit kami. Amin. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Lakukanlah itu setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara terkasih, apakah saudara percaya bahwa ini adalah darah Kristus? Apakah percaya bahwa darah Kristus sanggup untuk mengampuni setiap dosa-dosa kita? Jadi jika darah Kristus sanggup untuk mengampuni segala dosa kita, maka darahnya juga sanggup untuk menyembuhkan sakit kita. Karena kepercayaanmu maka minumlah, minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita bernyanyi, kami memuji kebesaran-Mu. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bapak, kami sudah terima perjamuan kudus ini dengan iman, dan kami sudah terima perjamuan kudus ini dengan ucapan syukur. Bahkan kami sudah terima mujizat Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin.